Kemudian kalau sudah cukup, nanti wali kelas ditemui ya, dipanggil oleh ketua kelasnya. Mereka akan ke kelas masing-masing dulu untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu mah namanya aturan kelas. Keyakinan kelas 9A mungkin nanti berbeda dengan keyakinan 9B. Nah, aturan itu biasanya guru kan yang buat. Siswa harus datang jam 7, tiket harus ini, kalau tidak sanksinya ini. Nah, sekarang kita ubah. Jadi aturan-aturan itu, keyakinan kelas itu kamu yang membuat. Bagaimana caranya? Kamu membuat daftar keyakinan, daftar aturan yang harus dilakukan di kelas. Ya, bagaimana cara kamu minta izin keluar. Jadi jangan sampai begini, tidak ada aturan bahwa siswa itu harus dalam kelas, atau kalau ke toilet itu harus bergilir. Jangan sampai bapak ibu masuk kelas, siswa laki-lakinya gaya pindah kelas ke WC semua. Karena itu kebiasaan. Biasanya nanti iya diciri nih. Nah, jadi keyakinan itulah yang harus kamu buat terkait dengan bagaimana kamu bersosialisasi di kelas. Itu keyakinan kelas. Kalau sudah terbentuk, nanti bapak ibu guru juga setiap pelajaran bersama-sama dengan kamu akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu akan lebih sedikit. Sepakat itu bisa begini. Ada kesepakatan kalau guru sudah ada di kelas, siswa yang di luar nggak boleh masuk. Nah, itu kesepakatan. Gitu ya. Ada kesepakatan, misalkan kalau tidak mengerjakan, siswa harus mengerjakan tugas. Yang tidak mengerjakan tugas, maka misalnya tidak boleh masuk. Nah, itu kesepakatan. Sebenarnya sudah dibuat dilaksanakan. Misalkan ya, ada yang tidak pakai sepatu hitam nggak masuk, itu sebenarnya kesepakatan kelas. Tapi sekarang kita dokumentasikan, kita tulis, ya. Kalau misalkan hari Rabu tidak berpakaian batik, kalau sudah menjadi keyakinan kelas di kelas itu, maka siswa itu misalkan nggak boleh masuk dan lain-lain, ya. Silahkan. Karena ini kegiatan pertama, mungkin bingung. Jangan kamu bapak ibu bingung ya nama sendiri. Tapi nggak apa-apa, dibuat saja. Atau mungkin tidak tiap hari di sini ya. Tesnya pakai tab. Ya, tabnya nanti disiapkan oleh sekolah. Jadi nanti mungkin bergilir kalau sudah siap. Untuk apa? Untuk mengetahui gaya belajarmu, gitu ya. Sekolah ini saat ini diwajibkan untuk mengetahui gaya belajar. Gaya belajar kamu itu apa sih? Apakah gaya belajarnya itu memang senangnya membaca? Berarti untuk sedia buku. Ada yang gaya belajarnya itu kayak sih. Bilang gaya belajarnya kan tidur mendengarkan, begitu bangun ditanya bisa jawab, itu gaya belajarnya auditori. Ada yang gaya belajarnya dia kalau praktek aja baru dia paham. Nah, untuk mengetahui gaya belajar itu nanti kita akan mengadakan tes. Kalau misalkan kamu nggak ketahuan gaya belajarnya, wah itu aneh. Ya. Jadi kalian akan mengikuti tes gaya belajar. Pak, nanti pengaruh ke nilai tidak? Enggak. Ini untuk mengetahui gaya belajar kamu. Ya.